Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani dengan NIM 122106119. Di sini saya akan menjelaskan konsep logis database. Yang pertama terdapat Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data. Data untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Berikut adalah 4 simbol dari ERD. Yang pertama ada persegi panjang. Persegi panjang menggambarkan himpunan entitas. Yang kedua ada bulat oval yang menggambarkan atribut-atribut entitas. Yang ketiga ada belah ketupat yang menggambarkan hubungan antara himpunan entitas. Dan yang terakhir adalah garis miring yang menghubungkan antar objek dalam diagram ER. Di dalam ERD, suatu objek disebut dengan entity atau entitas dan hubungan yang dimilikinya disebut relationship. Suatu entity atau entitas bersifat unik dan memiliki atribut sebagai pembeda dengan entity atau entitas lainnya. Berikut adalah ERD dari penjualan online toko fashionista. Pada ERD penjualan online di toko fashionista tersebut memiliki 4 entitas, yaitu entitas pelanggan, transaksi, barang, kategori, dan admin yang masing-masingnya memiliki atribut dan hubungan atau relationship. Berdasarkan kardinalitasnya, ERD penjualan di toko fashionista tersebut dapat dijabarkan satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi atau one-to-many. Banyak transaksi dapat mengambil atau membeli banyak barang atau many-to-many. Satu kategori dapat memiliki banyak jenis barang atau one-to-many. Dan satu admin dapat melakukan administrasi untuk banyak transaksi atau yang disebut one-to-many. Perkenalkan, nama saya Minanda, NIM 1210368. Logical Relational Diagram (LRS). LRS atau Logical Record Structure adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Berikut ini adalah RLS dari penjualan barang online toko fashionista. 3. Spesifikasi file. Berikut ini adalah spesifikasi file dari gambaran entitas yang dibutuhkan pada penjualan online toko fashionista. Spesifikasi file admin. Nomor 1, elemen data, kode admin. Nama file, kode _admin. Tipe in, size 4, keterangan primary key. Nomor 2, elemen data, nama admin. Nama file, user name, tipe varchar, size 25. Nomor 3, elemen data, password. Nama file, password, tipe varchar, size 10. Nama file, admin, akronim admin, fungsi mengelola dan menyimpan data admin. Tipe file, file master, organisasi file index sequential, akses file random, media harddisk, panjang record 39 byte, kunci file, kode _admin, software MySQL. Spesifikasi file pelanggan. Nomor 1, elemen data, kode pelanggan. Nama file, kode _pelanggan. Tipe in, size 5, keterangan primary key. Nomor 2, elemen data, nama pelanggan. Nama file, nama _pelanggan. Tipe varchar, size 30. Nomor 3, elemen data, alamat. Nama file, alamat. Tipe varchar, size 40. Nomor 4, elemen data, nomor telepon. Nama file, nomor telepon Nama file, nomor _telepon. Tipe varchar, size 15. Nama file pelanggan, akronim pelanggan, fungsi mengelola dan menyimpan data pelanggan. Tipe file, file master, organisasi file index sequential, akses file random, media harddisk.
panjang record 90 byte, kunci file, kode underscore pelanggan, software MySQL. Spesifikasi file barang. Nomor 1, elemen data kode barang, nama file, kode underscore barang, tipe char size 4, keterangan primary key. Nomor 2, elemen data nama barang, nama file, nama underscore barang, tipe varchar size 30. Nomor 3, elemen data harga satuan, nama file, harga underscore satuan, tipe int size 11. Nomor 4, elemen data kode kategori, nama file, kode underscore kategori, tipe int size 5. Nama file barang, akronim barang, fungsi mengelola dan menyimpan data barang. Tipe file, file master, organisasi file, indeks kuentil, akses file random, media hard disk, panjang record 50 byte, kunci file, kode underscore barang, software MySQL. Spesifikasi file transaksi. Nomor 1, elemen data kode transaksi, nama file, kode underscore transaksi, tipe int size 4, keterangan primary key. Nomor 2, elemen data kode barang, nama file, kode underscore barang, tipe char size 4. Nomor 3, elemen data kode pelanggan, nama file, kode underscore pelanggan, tipe int size 11. Nomor 4, elemen data tanggal transaksi, nama file, tanggal underscore transaksi, tipe date. Nomor 5, elemen data jumlah, nama file, jumlah, tipe int size 5. Nomor 6, elemen data total bayar, nama file, total underscore bayar, tipe int size 11. Nama file transaksi, akronim transaksi, fungsi mengelola dan menyimpan data transaksi, tipe file, file master, organisasi file, indeks kuentil, akses file random, media hard disk, panjang record 35 byte, kunci file, kode underscore transaksi, software MySQL. Spesifikasi file kategori. Nomor 1, elemen data kategori, nama file, kode kategori underscore kategori, tipe int size 4, keterangan primary key. Nomor 2, elemen data nama kategori, nama file, nama underscore kategori, tipe varchar size 25. Nama file kategori, akronim kategori, fungsi mengelola dan menyimpan data kategori, tipe file, file master, organisasi file, indeks kuentil, akses file random, media hard disk, panjang record 29 byte, kunci file, kode kategori underscore kategori, software MySQL. Kenalkan, nama saya Plesia Cecilianova, NIM 12210277. C. Penggunaan perintah SQL. Penggunaan perintah DDL Data Definition Language. 1. Masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. 2. Buat database dengan nama DB penjualan dan DB penjualan web. Kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada. Di sini kita menggunakan perintah create database untuk membuat sebuah database dan menampilkan seluruh daftar database. Di sini juga kita menggunakan perintah show database. 3. Aktifkan database DB penjualan web. Untuk mengaktifkan sebuah database, di sini kita menggunakan perintah use DB penjualan web. 4. Buat beberapa tabel. 1. Tabel admin, create tabel admin, kode admin, integer 4, primary key, username, varchar 25 not null, password, varchar 10 not null. Tabel pelanggan, create tabel pelanggan, kode pelanggan integer 5, primary key, nama pelanggan varchar 30 not null, alamat varchar 40 not null, nomor telepon integer 15 not null. Tabel barang, create tabel barang, kode barang char 4, primary key,
nama barang parcer 30 not null, harga satuan integer 11 not null, kode kategori integer 4 not null, program key, kode kategori, reference kategori, kode kategori. Tabel transaksi, create tabel transaksi, kode transaksi integer 4 primary key, kode barang char 4 not null, program key, kode barang reference barang, kode barang, kode pelanggan integer 5 not null, program key, kode pelanggan reference pelanggan, kode pelanggan, tanggal transaksi date not null, jumlah integer 5 not null, total bayar integer 11 not null. Tabel kategori, create tabel kategori, kode kategori integer 4 primary key, nama kategori parcer 25 not null. 5. Tampilkan daftar tabel pada database DB penjualan web. Di sini kita menggunakan perintah show tables untuk menampilkan daftar tabel. 6. Tampilkan struktur tabel masing-masing yang telah dibuat. Di sini kita menggunakan perintah dash admin, dash pelanggan, dash kategori, dash barang, dash transaksi. 7. Hapus database DB penjualan. Di sini kita menggunakan perintah drop database DB penjualan. 8. Hapus primary key pada tabel transaksi. Alter tabel transaksi, drop primary key. Di sini juga kita menggunakan perintah drop untuk menghapus primary key. 9. Buat field baru pada tabel pelanggan, yaitu email dengan tipe varchar size 50. Alter tabel pelanggan, add email varchar 50. 10. Ubah nama tabel pelanggan menjadi pembeli. Rename tabel pelanggan to pembeli. Di sini kita menggunakan perintah rename untuk mengubah tabel. 11. Beri primary key pada field kode transaksi pada tabel transaksi dan tampilkan kembali struktur tabel. Alter tabel transaksi, add primary key kode transaksi. 12. Hapus flip password pada tabel admin. Alter tabel admin, drop password. Di sini kita menggunakan perintah drop untuk menghapus. 13. Ganti field nama barang pada tabel barang menjadi nama barang tipe varchar size 30. Alter tabel barang, change nama barang varchar 30. 14. Ubah tipe data pada field jumlah pada tabel order menjadi integer 3. Alter tabel transaksi, modify jumlah integer 3. 15. Buat field baru pada tabel pelanggan yaitu password dengan tipe varchar size 10. Alter tabel admin, add password varchar 10 not null. Perkenalkan, nama saya Bella Pesta, NIM 12210362. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penggunaan perintah DML, Data Manipulation Language. Yang 1, isi beberapa tabel dengan rekod sebagai berikut, kemudian tampilkan hasilnya. Pertama, tabel admin. Kita gunakan perintah insert into admin, dalam kurung nama fieldnya kode underscore admin, username, password. Kemudian ketik values, kemudian kita isikan rekod-rekodnya seperti pada gambar. Selanjutnya, tabel barang. Tabel barang, kita gunakan juga perintah insert into barang, dalam kurung nama fieldnya kode underscore barang, nm underscore barang, harga underscore satuan, kode underscore kategori. Kemudian ketik values, kemudian kita isikan rekod-rekodnya. Selanjutnya, tabel kategori. Insert into kategori, dalam kurung nama fieldnya kode underscore kategori, nama underscore kategori. Values, kemudian isi rekodnya. Selanjutnya, tabel pelanggan.
insert into pelanggan, dalam kurung, kode underscore pelanggan, koma, nama underscore pelanggan, koma, alamat, koma, nomor telepon, koma, email, values, kemudian kita isikan juga rekornya, seperti pada gambar. Yang selanjutnya adalah tabel transaksi, insert into tabel transaksi, kemudian dalam kurung, nama fieldnya kode underscore transaksi, koma, kode underscore barang, koma, kode underscore pelanggan, koma, tanggal underscore transaksi, koma, jumlah, koma, tanggal, total bayar. Kemudian values, kemudian isi record. Yang kedua, tampilkan isi seluruh rekod pada setiap tabel yang telah dibuat sebelumnya. Kita gunakan perintah select bintang from nama tabel. Misalnya seperti pada gambar select bintang from tabel admin, tapi tidak menggunakan tabel. Kita select bintang from admin, kemudian select bintang from pelanggan, select bintang from kategori, kemudian select bintang from barang, dan select bintang from transaksi. Maka dia akan memunculkan tampilan seluruh rekod pada setiap tabel yang telah kita isi tadi. Yang ketiga, tampilkan isi rekod pada tabel barang, hanya barang dengan nama barang sama dengan jenis jeans. Kita gunakan perintah select bintang from barang, where nama barang sama dengan dalam kutip jenis jeans. Maka akan muncul tampil sebagai berikut pada gambar tersebut. Pada gambar 4, tampilkan isi rekod tabel pelanggan dengan pengelompokan data berdasarkan nama pelanggan. Gunakan perintah select bintang from pelanggan, group by nama pelanggan. 5, tampilkan isi rekod tabel transaksi, hanya kode transaksi, tanggal transaksi. Jadi kita gunakan perintah select kode transaksi, koma, tanggal transaksi, from transaksi. 6. Tampilkan isi rekod pada tabel pelanggan dengan nama pelanggan huruf akhirnya adalah A. Perintahnya adalah select bintang from pelanggan, where nama pelanggan like dalam tanda kutip %A. 7. Tampilkan isi rekod dengan pengurutan data berdasarkan nama kategori pada tabel kategori. Jadi perintahnya select bintang from kategori, order by nama kategori. 8. Tampilkan isi rekod pada tabel barang dengan harga satuan di bawah 200.000. Select bintang from barang, where harga satuan lebih kecil dari 200.000. 9. Tampilkan isi rekod pada tabel barang dengan nama barang mengandung kata necklace. Perintahnya select bintang from barang, where nama barang like dalam tanda kutip, dalam tanda persen necklace. Seperti pada gambar. 10. Tampilkan isi rekod pada tabel kategori dengan nama kategori sama dengan sepatu. Perintahnya adalah select bintang from kategori, where nama kategori sama dengan dalam tanda kutip sepatu. 11. Tampilkan isi rekod pada tabel barang, hanya field kode barang, nama barang, kemudian urutkan data berdasarkan nama barang. Perintahnya adalah select kode barang, nama barang, from barang, order by nama barang. 12. Tampilkan isi rekod pada tabel barang, hanya field kode barang, nama barang, kemudian urutkan data berdasarkan nama barang secara descending. Perintahnya adalah select kode barang, nama barang, from barang, order by nama barang, desk. 13. Tampilkan isi rekod pada tabel transaksi, hanya field kode transaksi, kode pelanggan, total bayar dengan total bayar di bawah 500.000. Kita gunakan perintah select kode transaksi, kode pelanggan, total bayar from transaksi,
where total bayar di bawah 500.000. 14. Tampilkan isi rekod pada tabel pelanggan kecuali nama pelanggan sama dengan Risa Putri. Gunakan perintah select bintang from pelanggan where not nama pelanggan sama dengan dalam tanda kutip Risa Putri. 15. Tampilkan isi rekod pada tabel transaksi hanya field kode transaksi, jumlah, total bayar, di mana total bayar berada di antara 125.000 sampai dengan 350.000. Jadi kita gunakan perintah select kode transaksi, jumlah, total bayar from transaksi where total bayar between 125.000 and 350.000. 16. Tampilkan isi rekod pada tabel barang dengan kode barang sama dengan di atas BR05 dan dengan kode barang sama dengan di atas BR05 dan harga satuan sama dengan di atas 110.000. Jadi kita gunakan perintah select bintang from barang where kode barang lebih besar dari dalam tanda kutip BR05 and harga satuan lebih besar dari 110.000. 17. Tampilkan isi rekod pada tabel pelanggan hanya field nama pelanggan, alamat di mana pelanggan bernama depan huruf B, kemudian urutkan berdasarkan nama pelanggan. Jadi kita gunakan perintah select nama pelanggan, alamat from pelanggan, where nama pelanggan like dalam tanda kutip B%, order by nama pelanggan. 18. Tampilkan 3 isi rekod teratas dari tabel barang. Perintahnya select bintang from barang, limit 3. 19. Tampilkan 4 isi rekod teratas dari tabel kategori, kemudian urutkan secara descending berdasarkan kode kategori. Jadi perintahnya select bintang from kategori, order by kode kategori, desk, limit 4. 20. Tampilkan isi rekod pada tabel barang hanya dari rekod ke-2 hingga rekod ke-4. Jadi perintahnya select bintang from barang, limit 1,3. 21. Tampilkan isi rekod pada tabel tampilkan isi rekod pada tabel transaksi hanya dari rekod ke-1 hingga rekod ke-4. Kemudian urutkan berdasarkan kode pelanggan. Perintahnya select bintang from transaksi, order by kode pelanggan, limit 0,4. 22. Tampilkan rata-rata harga satuan pada tabel barang. Perintahnya select AVG, kemudian yang kurung harga satuan from barang. 23. Tampilkan harga terendah pada tabel barang. Select min dalam tanda kurung harga satuan from barang. 24. Tampilkan jumlah total keseluruhan harga satuan pada tabel barang. Perintahnya select sum dalam kurung harga satuan from barang. 25. Tampilkan jumlah data dari isi rekod pada tabel transaksi. Select count dalam tanda kurung bintang from barang. 26. Tampilkan jumlah harga satuan dengan barang yang harga satuannya di atas 250.000. Perintahnya select sum dalam tanda kurung harga satuan from barang where harga satuan lebih besar dari 250.000. 27. Buat alias dengan nama rata harga untuk mencari rata-rata harga satuan. Perintahnya select AVG harga dalam tanda kurung harga satuan S rata harga from barang. 28. Buat alias untuk tabel admin dengan nama ADM, kemudian tampilkan rekod hanya field kode admin username. Perintahnya select ADM titik kode underscore admin, ADM titik username from admin S
ATM. 29. Buat alias untuk field harga satuan dengan nama harga, kemudian tampilkan isi rekod hanya field nama barang dan alias harga pada tabel barang. Perintahnya select nama barang, harga satuan, as harga from barang. 30. Buat alias dengan nama harga. 30. Buat alias dengan nama harga terbesar untuk mencari nilai harga satuan terbesar pada tabel barang. Perintahnya select max dalam tanda kurung harga satuan as harga terbesar from barang. 31. Buat alias dengan nama daftar barang pada tabel barang, kemudian tampilkan isi rekod dengan menggabungkan isi data dari field nama barang dengan field harga satuan dengan penggabungan string bernama harganya adalah. Perintahnya select concat dalam tanda kurung nama barang, nama underscore barang, dalam tanda kutip harganya adalah, harga satuan, kemudian from barang. 32. Buat alias dengan nama kategori untuk field nama kategori, kemudian tampilkan isi rekod dan urutkan berdasarkan alias kategori barang. Perintahnya select nama kategori as kategori barang from kategori order by dan tanda kutip kategori barang. 33. Buat alias dengan nama kode barang untuk field kode barang, kemudian tampilkan 4 rekod ke atas. Perintahnya kita gunakan select kode barang as dalam tanda kutip kode barang from barang limit 4. 34. Ubah isi rekod untuk nama barang sama dengan ubah isi rekod untuk nama barang slim bag menjadi handbag. Perintahnya update barang, set nama barang handbag, set nama barang sama dengan dalam tanda kutip handbag, where nama barang sama dengan dalam tanda kutip sling bag. Tiga 35. Ubah isi rekod untuk nama barang cardigan harga satuan menjadi 110.000. Perintahnya update barang, set harga satuan sama dengan 110.000, where nama barang sama dengan dalam tanda kutip cardigan. 36. Tambahkan isi rekod baru pada tabel barang, yaitu kode barang sama dengan BR11, nama barang sama dengan Jordan, harga satuan sama dengan 550.000, kode kategori sama dengan 5. Perintahnya kita gunakan insert into barang dalam tanda kurung. Kita sebutkan fieldnya, nama fieldnya kode barang, nama barang, harga satuan, kode kategori. Kemudian ketik values, kemudian kita isikan rekodnya, rekod yang baru tadi. Seperti BR11, Jordan 550.000, 5. Jadi maka akan tampil yang baru. 37. Tampilkan isi rekod hanya field kode barang jumlah di mana yang ditampilkan hanya jumlah sama dengan 2. Jadi perintahnya select kode barang, jumlah from transaksi where jumlah sama dengan 2. 38. Hapus isi rekod pada tabel admin dengan username admin 3. Perintahnya delete from admin where username sama dengan dalam tanda kutip admin 3. Maka untuk melihat hasilnya kita tinggal gunakan perintah select bintang from admin. Maka akan muncullah tampilan tabelnya di mana admin yang memiliki username admin 3 itu sudah terhapus, sudah di-delete. Yang selanjutnya 39, tampilkan kembali seluruh isi rekod tabel pelanggan dengan buat alias customer untuk field nama pelanggan dan domisili untuk field alamat.
Perintahnya, select kode pelanggan, nama pelanggan, S nama customer, alamat S domisili customer, from pelanggan, di mana nama alias-nya itu kita kasih tanda kutip. Baik, selanjutnya selesai. Terima kasih, sekian dari saya ucapkan terima kasih.